Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, rekan-rekan Kelurahan, terima kasih dan Ketua maupun RK. Jadi menindaklanjuti tentang sosialisasi anti korupsi yang kami hadiri waktu itu memang diawali dari keluarga. Namun saya mau lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita di pekerjaan hubungannya dengan pelayanan. Ya, dalam hal ini memang bulan-bulan ini kita disibukkan ya satu hal tentang apa itu pembebasan bersyarat tentang narkoba. Jadi ya terima kasih untuk Pak Kasipem. Memang ini menjadi bagian dari anaknya bidang pemerintahan terutama dan ketertiban. Namun itu semua pada akhirnya itu membawa kepada nama baik kelurahan itu sendiri, keamanan ketertiban wilayah itu sendiri, dan pasti bersinggungan dengan kami ini, yaitu Pak ASN. Kan pada akhirnya melibatkan keterkaitan antar lembaga, yaitu kelurahan, lapas, kementerian dalam hal ini ya, masih melibatkan itu semua dan pada akhirnya ke keluarga narapidana. Kenapa saya coba angkat ini? Karena memang ini rentan kepada pungli, rentan kepada gratifikasi ataupun KKN korupsi itu sendiri. Kenapa saya katakan rentan? Karena mulai dari lapasnya, kalau kita menerima aduan-aduan dari keluarga, mereka sudah dimanfaatkan terhadap kegiatan-kegiatan pungli itu pada saat si anak sudah mendekati masa 2/3 tahanan, masa tahanan. Karena mereka yang sudah melaksanakan 2/3 masa tahanan inilah yang menjadi cikal bakal untuk pembebasan bersyarat. Tapi itu semua ada sekian banyak, menurut Permen 7 tahun 2022 sekian banyak persyaratan, ada 8 persyaratan, dan kita adalah di urutan ke-8 kelurahan. Urutan 1 sampai ke 7 itu harus dipenuhi seperti bukti fakta surat pengadilan, surat kejaksaan, permohonan putusan PB, lalu laporan penelitian dari Bapas, yaitu Badan Pemasyarakatan, di mana mereka punya fungsional pembina dari si narapidana ini. Apa yang dilakukan pembina narapidana ini lalu yaitu melakukan penelitian ke lingkungannya pada saat si narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat ini mendapatkan persetujuan pembebasan bersyarat, si pembina ini harus melakukan penelitian ke masyarakat. Nah ini pasti akan berhadapan dengan Pak RT, Pak RW, Pak LNK. Mereka akan bersinggungan dengan keluarga, karena bersinggungan dengan lingkungan, bersinggungan dengan ekonominya, bersinggungan dengan ekonomi, dengan lingkungan, bahkan dengan rencana kerja yang akan si narapidana ini akan lakukan setelah bebas bersyarat. Nah ini semua dipelajari dan dibuatkan suatu laporan, dan itu menjadi syarat administrasi pada saat si keluarga ini datang ke kelurahan. Nah itu seringkali nggak dilakukan oleh pihak lapas. Dipermudah dan ternyata saat saya konsultasikan dengan keluarga, mereka sudah melakukan semacam pungli segala macam. Nah inilah yang menjadi semacam garda pertahanan, bagaimana akhirnya kalau administratif tidak lengkap, kemungkinan besar si narapidana ini kembali ke masyarakat akan berulah yang sama, akan gagal lagi dan bahkan lebih parah, merusak dirinya kepada masalah penerimaan narkoba, bahkan bisa merusak teman-temannya dan lingkungannya sekalian. Nah maka dari itu pembebasan bersyarat saya sangat apresiasi kepada rekan-rekan LNK, FKDM, RT/RW yang memiliki kesepakatan niat baik bahwasanya kita sama-sama nggak bisa hanya kelurahan tapi semua pemangku kepentingan RT/RW, LNK semua sepakat untuk tidak lagi memberikan pembebasan bersyarat itu dengan mudahnya, karena cukup capek kita mengurusi masalah narkoba ini nggak selesai, ternyata akarnya adalah pembinaannya yang belum tuntas. Namun itu semua bisa dimanfaatkan oleh lembaga oknum, saya sebutnya oknum lapas, untuk memanfaatkan anggota keluarga melaksanakan pungli agar dipermudah sampai kepada kelurahan. Dan untungnya lewat diskusi H2CRM,
pengaduan masyarakat itu membekali kita semua kepada peraturan bahwasanya adanya aturan kalau pembebasan bersyarat itu dengan persyaratan yang begitu cukup matang, cukup panjang, harus dilalui sampai kepada pembinaannya dari lapas mengaksesi atau menyetujui pembebasan bersyarat itu diberikan. Jadi artinya di sini saya katakan pungli itu bisa terjadi di mana saja di antar lembaga, baik di kita ASN, baik di sampai kepada nanti lingkungan RT RW, bahkan di lembaga lapasnya itu sendiri. Jadi itu semua kalau kita tidak sepakat, tidak bergandengan tangan, tujuan dari pembebasan bersyarat ini yang mulia ini, yang bagus ini akan menjadi tercoreng karena belum siapnya si narapidana ini untuk terjun atau masuk kembali ke lingkungan. Maka dari itu mari sama-sama kita sepakati bahwa menjaga lingkungan itu harus dengan satu hati, dengan sepakat bahwa kita tidak menerima ataupun tidak mencoba-coba untuk tergiur dengan pungli itu sendiri. Dalam hal ini adalah pembebasan bersyarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.